Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aulia Hatta dengan NIM 2004030170 ingin menjelaskan sedikit tentang pengetahuan komputer, konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Definisi komputer: 1. Alat elektronik. 2. Dapat menerima input data dan dapat mengolah data. 3. Dapat memberikan informasi. 4. Menggunakan suatu program yang tersimpan dari memori komputer. 5. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan data dan bekerja secara otomatis. Komputer secara umum. Pengertian komputer mengalami perubahan. Awal mulanya merupakan orang yang melakukan perhitungan aritmatika. Seiring berjalannya waktu, komputer merujuk pada sebuah mesin untuk alat kalkulasi. 2. Konsep dari komputer yaitu software, hardware, dan braidware yang merupakan konsep Tritunggal yang tidak dapat dipisahkan. 3. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih ke dalam komputer. Setelah program tersimpan di komputer, barulah komputer bisa membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi komputer adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menyimpan dan menerima data. Rumus komputer: perangkat masuk, perangkat proses, perangkat keluar, media penyimpanan. Sejarah perkembangan komputer: 1. Alat hitung dan kalkulator mekanik. 2. Komputer generasi pertama yaitu tahun 1946 sampai 1959. 3. Komputer generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai 1964. 4. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. 5. Komputer generasi keempat yaitu tahun 1970 sampai 1990. 6. Komputer generasi kelima sejak 1990-an sampai komputer generasi ke-6 abad 21. Jenis-jenis komputer berdasarkan tujuan penggunanya, berdasarkan data diolah, berdasarkan prosesornya. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer bisa disebut dengan software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Alat input, alat proses, dan alat output. Alat input: alat yang berfungsi memasukkan perintah ke dalam memori komputer, contohnya keyboard, scanner, joystick, mouse, dan masih banyak lagi. Alat proses: alat proses yaitu alat yang berfungsi mengolah data setelah mengalami proses input, contohnya CPU, LU, dan CU. Alat output: alat yang berfungsi mengolah data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna, contohnya monitor, speaker, dan printer. Fungsi software: 1. Menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan. 2. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. 3. Sebagai penerjemahan suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Jenis-jenis hardware: 1. Sistem operasi. 2. Software pengolah data. 3. Software pengolah angka. 4. Software antivirus. Aplikasi pengolahan data. Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Fungsi dan keunggulan Microsoft Word. Fungsi Microsoft Word adalah untuk membuat dokumen dengan cepat dan tepat, untuk menyimpan dokumen dalam format tertentu dengan ukuran kecil. Keunggulan Microsoft Word: dapat menyimpan dokumen dan dapat dibuka kapan saja, dapat menyimpan dokumen dengan beragam format sesuai kebutuhan. Microsoft Excel:
Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja Hut yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Fungsi Microsoft Excel melakukan perhitungan sistematika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Fungsi membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Kelebihannya memudahkan pengguna membuat slide presentasi dan template-nya bermacam-macam. Aplikasi internet dan pemanfaatannya. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang berhubungan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Manfaat sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, mencari informasi di Google, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik dan menghemat biaya dan waktu. Pengenalan email dan jaring sosial. Email adalah singkatan dari elektronik email atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik, merupakan sasaran dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Email adalah alamat resmi kita di dunia maya. Dengan menggunakan email, kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet seperti bergabung di situs jejaring sosial semisal Facebook dan Twitter. Maka saat ini pendaftaran akan membutuhkan email. Saat ini, email telah berkembang sehingga memiliki fungsi yang sangat beragam, mengirim file, foto, video, dan chat dengan teman dan keluarga menjadi lebih mudah. Peranan sistem informasi pada bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Terima kasih.